Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu, masih dalam bab relasi dan fungsi. Nah, untuk pertemuan kita yang ketiga ini, terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan banyaknya fungsi, peserta didik dapat menentukan notasi dan rumus fungsi, peserta didik dapat menentukan grafik fungsi, dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan korespondensi satu-satu. Baik, yang pertama tentang banyaknya fungsi. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan NB pangkat NA, atau jumlah si himpunan B pangkat jumlah himpunan A. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A berarti sebaliknya, NA pangkat NB. Langsung aja ke contoh soal. Himpunan A di mana anggotanya yaitu 2, 4, 6, dan himpunan B yang beranggotakan 3, 5, 7, 9, carilah A. Banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B, dan B. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Tinggal substitusikan ke rumus yang di atas ya. Nah, jawab. Diketahui NA-nya berapa? 3. Kenapa 3? Karena anggota himpunan A-nya ada 3, yaitu 2, 4, 6. Dan NB-nya ada 4. Anggota si himpunan B-nya ada 4. Maka, banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B yaitu jumlah si himpunan B pangkat jumlah himpunan A. Berarti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Begitupun dengan bagian B. Banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A sama dengan NA pangkat NB, yaitu 81. Ini tinggal disubstitusikan saja, diketahui dulu si jumlah himpunan A-nya berapa, himpunan B-nya berapa. Nah, nanti dipangkatkan sesuai dengan rumus yang sudah dicantumkan. Notasi dan rumus fungsi. Fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya dengan F, G, atau H, dan seterusnya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk umum sebagai berikut. Nah, suatu fungsi memetakan dari X ke Fx. Nah, di mana X-nya ini adalah anggota dari himpunan yang akan dipetakan, dan Fx-nya ini adalah cara himpunan tersebut dipetakan. Nah, sebagai contoh, misal, suatu fungsi yang memetakan X ke 3X tambah 6, di mana X-nya itu 2. Tinggal substitusikan saja. X-nya substitusi oleh 2, berarti 3 kali 2 ditambah 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, hanya segitu. Contoh lainnya. Diketahui sebuah fungsi yang memetakan himpunan X ke negatif 4X tambah 5, di mana domainnya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Buatlah hasil pemetaan fungsi tersebut dan tuliskan range-nya. Yang pertama kita harus buat dulu hasil pemetaan fungsi. Nah, pembahasan. Ini soalnya. Nah, kita kan domainnya ini ada 5 ya, ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita substitusi satu-satu untuk mencari nilai F-nya. Yang pertama, untuk F sama dengan min 2. Berarti negatif 4, substitusi X-nya diganti dengan negatif 2, berarti negatif 4 kali negatif 2 sama dengan 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. Ini udah yang negatif 2, lalu selanjutnya negatif 1. Nah, negatif 4 kali negatif 1 sama dengan 4 tambah 5, 9. 0, 4 kali 0, negatif 0 kali 0, 0 tambah 5, 5. 1, negatif 4 kali 1 sama dengan negatif 4 tambah 5 sama dengan 1. Dan yang terakhir 2. Negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8 tambah 5, berarti negatif 3. Nah, ini adalah hasil pemetaan fungsi ya. Cara untuk menghitung cara untuk mencari hasil pemetaan fungsi, dan range-nya, maka range-nya yaitu ini hasilnya. Range-nya itu daerah hasilnya berarti 13, 9, 5, 1, dan negatif 3. Nah, sampai sini dapat dipahami ya. Baik, lanjut contoh soal yang lain ya. Daerah asal fungsi yang didefinisikan dengan fungsi dari X ke 2X kurang 1 adalah
X, di mana X-nya itu harus lebih dari negatif 2, dan X-nya kurang dari 3, dan X merupakan elemen dari R. Tentukan daerah hasilnya. Nah, ini ada syarat ya. Syarat di mana X-nya itu harus lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Nah, kita coba buat dijawab. Nah, suatu fungsi memetakan X ke 2X kurang 1. Nah, substitusi setiap nilai X di mana X-nya itu tadi yang sudah disebutkan tadi dalam syaratnya, X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 3. Berarti berapa aja? Ya, betul. Berarti negatif 1, 0, 1, dan 2 ya. Coba kita masukkan, substitusikan seperti contoh sebelumnya. Berarti negatif 1 dulu ya. Kenapa negatif 2 gak masuk? Karena kan ini dimintanya yang harus lebih dari negatif 2. Berarti negatif 2 tidak masuk. Kecuali kalau di sininya lebih dari sama dengan. Nah, karena ini lebih dari, maka mulainya dari negatif 1. Substitusi ke rumus ini. Berarti 2 kali negatif 1 berarti negatif 2 kurang 1 sama dengan negatif 3. 0. 2 kali 0, 0 kurang 1, negatif 1. 1. Untuk F sama dengan 1 berarti 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Dan terakhir, untuk F-nya 2, begitu. 2 kali 2, 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, maka range-nya atau daerah hasilnya yaitu hasilnya ini ya, berarti negatif 3, negatif 1, 1, dan 3. Nah, contoh soal lagi. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 5 kurang 3x dan diketahui daerah asalnya yaitu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang pertama, buatlah tabel dan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Dan yang kedua, gambarlah grafik fungsinya. Kita coba jawab satu-satu dulu. Nah, buatlah tabel dan himpunan. Oke, pertama kita buat tabel dulu, di mana yang yang pertamanya ini adalah X, dan yang keduanya itu adalah si nilai fungsinya, yaitu 5 dikurang 3X. Ini yang di atasnya itu diketahui daerah asalnya atau domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kita langsung substitusikan ya si domain ini, si daerah asal ini ke substitusi ke tiap-tiap untuk mengganti isi X-nya. Untuk negatif 2, untuk X negatif 2, substitusikan ke sini, ke rumus ini, berarti 5 dikurang 3 dikali negatif 2, sehingga hasilnya 11. Negatif 1, negatif 1. 5 dikurang 3 kali negatif 1 sama dengan 8, karena 5 dikurang negatif 3. 0, untuk X sama dengan 0, berarti 5 dikurang 3 kali 0 sama dengan 5, 1. Berarti 5 dikurang 3 kali 1 sama dengan 2. Untuk 2, 5 dikurang 6 sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir untuk 3, 5 dikurang 9 sama dengan negatif 4. Nah, ini sudah ada daerah hasilnya ya, range-nya. Ada 11, 8, 5, 2, negatif 1, dan negatif 4. Nah, kalau ditabelkan menjadi seperti ini ya. Ini nilai X-nya atau nilai daerah asal atau domainnya, yaitu terdiri dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan ini adalah rumus fungsinya 5 dikurang 3X. Nah, ini daerah hasilnya atau range-nya. Ada 11, 8, 5, 2, dan negatif 1 yang sudah kita cari tadi. Maka himpunan berpasangannya yaitu negatif 2,11, negatif 1,8, 0,5, 1,2, dan 2, negatif 1. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita disuruh membuat grafiknya. Grafik seperti biasa, buat dulu sumbu X dan sumbu Y, kasih keterangan ininya sebagai nilai X dan ininya sebagai daerah hasil atau range-nya si sumbu Y-nya. Pertama, negatif 2,11, berarti di sini. Yang kedua, negatif 1,8, berarti di sini. Nah, 0,5 berarti sini. Oh, maaf di sini. Lanjut 1,2 berarti di sini. Dan yang terakhir 2, negatif 1. Setelah dibuat titik-titiknya, tinggal diberi garis sambung. Nah, jadi grafiknya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Diketahui fungsi f yang memetakan x ke 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat.
Tentukan yang pertama F3, kedua bayangan atau daerah hasilnya negatif 2 oleh F. Yang ketiga, nilai F untuk X sama dengan negatif 4. Yang keempat, nilai X untuk Fx sama dengan 6. Dan yang terakhir, nilai A jika Fa-nya 12. Kita hitung dulu satu-satu. Nah, ini fungsinya F yang memetakan X ke 3X tambah 1. Dan rumus buktinya ini ya, Fx sama dengan Fx. Ini 3X tambah 3. Yang pertama diminta untuk mencari F3. Tinggal substitusikan seperti tadi. Si F3-nya, si 3-nya disubstitusikan ke si X. Atau X-nya diganti oleh 3. Berarti 3 kali 3, 9. Tambah 3 berarti 12. Selanjutnya, untuk bayangannya negatif 2 oleh F sama dengan F negatif 2. Jadi sama ini substitusikan ke nilai ke si 3X tambah 3. Berarti 3 kali negatif 2 sama dengan negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Lanjut. Untuk nomor 3, nilai F untuk X sama dengan negatif 4 adalah sama substitusikan ke nilai tadi. Berarti 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12 ditambah 3 sama dengan negatif 9. Nah, nomor 4, nilai X untuk Fx sama dengan 6. Nah, ini beda lagi. Kan tadi rumus fungsinya 3X tambah 3. Nah, si nilai X untuk Fx-nya ini adalah 6. Si Fx-nya ini adalah nilai 6. Jadi, 3X tambah 3 sama dengan 6. Kedua ruas dikurang 3, atau ya dikurang 3. Jadi, 3X sama dengan 3. Dan kedua ruas dibagi 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Sip. Yang terakhir, nilai A jika FA-nya 12 sama. Nah, 3A ditambah 3 sama 12. Bukan pindah ruas, maaf. Maksudnya di kedua ruas dikurang 3 karena untuk menghilangkan segiganya. Jadi 3A sama dengan 9 dan A sama dengan kedua ruas dibagi 9 menjadi 3. Nilai A-nya berarti 3 jika FA-nya 12. Sampai sini dapat dipahami? Ya, bagus. Nah, sekarang masuk ke korespondensi satu-satu. Syarat suatu relasi bisa disebut korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Ada beberapa syarat. Nah, yang kedua yaitu dua buah himpunan dapat membentuk suatu korespondensi satu-satu jika kedua himpunan memiliki jumlah anggota yang sama. Misalnya kalau ada dua himpunan, nah himpunan A itu beranggotakan 5 anggota. Nah, himpunan B pun harus beranggotakan 5 anggota, seperti itu. Terakhir, masing-masing anggota daerah hasil tidak akan bercabang terhadap daerah asal. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, langsung saja ke contoh ya. Nah, contoh korespondensi satu-satu. Nah, ini terdapat dua himpunan. Himpunan A beranggotakan 3. Nah, kan 1, 2, 3 ini ada 3 anggota. Dan himpunan B juga ada ABC. Ini ada 3 anggota. Nah, syarat suatu relasi bisa dikatakan korespondensi satu-satu adalah jika setiap anggota domain, nah ini si daerah asalnya, berpasangan dengan tepat satu. Nah, jadi si satu ini punya satu pasangan, si A saja. Si anggota 2 juga cuma punya pasangan B. Nah, si 3 juga cuma memiliki pasangan C. Berarti ininya tidak bercabang. Jadi si satunya nggak milih A juga, nggak milih B juga. Jadi satu-satu semuanya tuh. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C, ataupun seperti ini. Nah, dengan catatan masing-masing anggota daerah hasil tidak akan bercabang terhadap suatu daerah asal atau begitu pun sebaliknya. Jadi, punya satu-satu ya, punya jatah satu-satu. Dan ingat, ininya harus sama anggota, banyaknya anggota. Nah, membedakan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, kalau ini contoh relasi ya. Relasi ini istilahnya bebas lah. Pokoknya mau milih satu, mau milih banyak, atau tidak pilih sama sekali juga bisa. Itu namanya relasi bebas. Ini bercabang kan. Si 1 milihnya A sama C, si 2 milih B, si 3 milih B sama C, si 4 sama si 5 nggak milih. Terus, nah ini contoh fungsi. Nah, fungsi itu si anggota domainnya itu harus pilih satu. Jadi tidak boleh bercabang pilih 2 seperti ini. Nah, istilahnya pilih satu. Boleh ini nunjuknya ke daerah kawannya yang sama kayak ini nih, 5 sama 2. Nah, milihnya ke si B. Kayak 3 sama 4 pilihnya berpasangan sama si C. Nah, ini fungsi. Tapi ini tetap harus
pilih satu ya, tepat satu. Nah, selanjutnya korespondensi satu-satu. Ingat tadi syaratnya di mana sih himpunan ininya. Dengan himpunan ini harus sama anggotanya. Sama banyak anggotanya. Ini ada 3, ini juga ada 3. Lalu setiap domainnya harus memilih atau harus mempunyai pasangan tepat satu. Ini 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Dan ini nggak boleh ada yang sama ya. Jumlah korespondensi yang dapat dibentuk. Jika misalnya NA sama dengan NB sama dengan N, atau jumlah si A-nya sama dengan jumlah si B, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin saja terjadi di antara himpunan A dan B adalah sebagai berikut. Ini adalah N faktor. N faktor sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2. Langsung saja ke contoh. Berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C? Di mana himpunan C beranggotakan huruf vokal, dan juga himpunan D beranggotakan bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Kita langsung bahas. Ketahui C itu adalah anggota himpunan yang beranggotakan huruf vokal, berarti A, I, U, E, O yang berjumlah ada 5, dan si D-nya itu anggotanya bilangan prima yang kurang dari 13, berarti ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Berarti keduanya sama-sama berjumlah 5 ya. Nah, karena si jumlah himpunan C dan jumlah himpunan D sama, yaitu 5, maka untuk jumlah korespondensi satu-satu antara himpunan C dengan D adalah sebagai berikut. Berarti 5 faktor, berarti 5 dikali 4, kali 3, kali 2, kali 1, sama dengan 120. Selanjutnya, jika misalnya jumlah A sama dengan jumlah B sama dengan 6, berapakah total korespondensi satu-satu yang dapat dibuat? Nah, jawab 6 faktor sama dengan 6 terus menurun ya, dikurang 1 berarti 6 kali 5, 30, 30 kali 4, 120, 120 dikali 3 berarti 400, maaf, 360 kali 2 berarti 720. Selanjutnya, diketahui himpunan A yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, maka tentukanlah berapa banyak kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jawab himpunan A-nya beranggotakan 7 ya. 1, 2, 3, 4, 7, himpunan B-nya juga sama 7. Maka banyak kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk. Berarti 7 faktor. 7 kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1 yang sama dengan jumlahnya 5040. Nah, baik, sekian penjelasan mengenai relasi dan fungsi dari Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai bab kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar YouTube dan kerjakan latihannya di buku dan kirimkan ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.